Universitas 17 Agustus Universitas Malang. Jurusannya ini Pak, jurusan jadi Pak, di sini saya ini Oh, jadi misalnya legenda suatu di pada suatu saat para sekolah untuk beliau menangkal itu diutus mencari salah satu soko yang soko masjid yang diperlukan untuk kita begitu beliau karena diutus oleh sesepuh dari jadi ada soko jumlahnya 4 namun kan salah satunya beliau yang diutus untuk mencari salah satu yang beliau mencari soko. oh nanti diambil Pak. Jadi kayu sudut mendapatkan kayu yang tepatnya pada waktu itu digombel. Setelah digombel itu mendapatkan kayu jati tersebut dipotong, namun bisa dipotong, namun kayu tersebut terbang. Jadi arahnya diketahui, terus akhirnya terus namun jadinya nah setelah itu terus dicari ini nih saya akan semua nanti banyak sekali, cuman ini saya ambil yang setelah itu sampai di namanya kita potong kayu tersebut dicari Sunan Kalijaga mau apa kita potong kecamatan Mejen. Nah akhirnya setelah terus Sunan Kalijaga baca sahabat mengadakan selamatan memohon bahwasanya kayu tersebut bisa ditebang dibawa untuk proses masjid. Nah setelah itu betul sudah diramalkan di situ tinggal itu diramalkan juga jadi pas ketemunya kayu jati. Dan akhirnya setelah itu kayu tersebut kalau dibawa sama berat terus akhirnya memudahkan untuk membawa karena ada tali lewatan sungai di lewatan air kemudian tidak begitu berat membawanya. Setelah sampai di daerah Buati kayu tersebut terjepit. Nah terjepit pada waktunya sudah mau pagi namanya Sunan kalau
banyak pohon kerincingnya Mbak, bambu gede cuman karena tinggalnya misalnya itu nggak bisa produksi karena usah. Nah, terus akhirnya apa membuat berdoa kepada supaya kami yang berdiri entah itu sunan dan batu kecil-kecil ya untuk itu setelah itu di pohon akhirnya bisa cuman karena ujungnya tersepit dipotong terus akhirnya tidak bisa bawa semua potong itu dibawa namun pada waktu itu ada karena empat warna itu hitam putih merah dan kopi itu yang mau ikut membantu namun itu tidak dan karena antara ya ibaratnya antara saya dengan kamu beda alam jadi kamu hewan saya manusia akhirnya disuruh ngerso jadi reho di reho itu suruh ngerawat di sini tapi kamu tidak usah ikut terus pokoknya kamu reho aja di sini biar ini saya beserta teman-teman saya yang ke sana nah, makanya di sini bisa dinamakan gua kere itu karena ada di sini kan gua jadi ini gua itu petilasan bukan buatanan bukan jadi pada waktu Sunan Jogos ini sudah gua sudah ada teman beliau istirahat sini terus akhirnya karena ada gua di sini banyak monyet akhirnya dinamakan gua Kreo kembali terus akhirnya setelah itu sampai di ke Terus kalau buat sekarang perkembangannya gua ini gimana Pak? kalau perkembangan gua tetap kita upayakan Mbak karena kita beserta pengelola di sini tetap kita berupaya bagaimana gua itu supaya bisa lebih baik ke depannya namun karena terbatasnya dana kan kalau di sini kan pemerintah daerah dananya kan harus mengikuti alur anggaran perubahan kita orang bikin ini kita ajukan baru nanti kita pasang jadi kita tetap untuk gua Kreo tetap kita mengupayakan ada perubahan lebih baik daripada Itu maksudnya perubahannya itu berupa bangunan. iya ya bangunan yang kita melihara dan sebagainya pokoknya kita upayakan seperti itu Terus kalau sekarang itu gua Kreo-nya itu cuma dipakai buat tempat pariwisata aja atau ada untuk tempat oh sembahyang atau apa? kalau gua Kreo itu sebenarnya Mbak sebenarnya dulu sebelum dibuat pariwisata memang sering dipergunakan orang bermalam nyepi lah gitu. Bermalam memohon mungkin apa yang diminta ya kabul mungkin saja seperti itu jadi dulu memang seperti itu terus sekarang karena sudah diketahui oleh pemerintah daerah akhirnya dibuat objek ini objek wisata ini namun untuk hal tadi yang panjenengan tanyakan tetap masih ada walaupun tidak sesering zaman dulu biasanya di sini dia membagi uang itu kadang masih ada cuma kadang orang-orang jauh Orang-orang kepengen. ya orang yang orang percaya saya harus
membol di sana, harus sekian hari di sana, mungkin gitu. Kalau kita kan kalau keinginan beliau. Jadi seperti itu. Jadi kalau dulu sebelum diketahui pemerintah banyak yang menemukan, tapi kalau sekarang Dia ada namun tidak seperti itu. Kayak dulu kan banyak ada yang zaman waktu itu kan agak pasang tutup nomor itu wah so. Nah, tapi ya belum tentu dikasih nomor, mintanya seperti itu kan. Kalau yang diminta itu mungkin yang saya kepingin seperti ini, saya masih sekolah, bisa sekolah, saya lah cari kemana, mungkin itu malah lebih diutamakan mungkin. Tapi kalau kayak oh yo namanya orang banyak kan berusaha tuh Pak, wah ayo jaluk mungkin seperti itu. Karena saya dulu sering sekali juga Mbak ngasih orang Ramadan ke malam itu. Karena saya sendiri asli orang lahir di sini, sampai saya pergi atau meninggalkan desa ini itu 91, namun kerja saya tetap masih di sini. terima kasih atas informasinya. Ada lagi mungkin Anu Pak, Gua Kreo ini ada tempat apa ya? Maksudnya itu ada hari-hari perayaannya atau enggak? oh gitu. Jadi sebenarnya Mas kalau di Gua Kreo itu sebelum dikelola oleh pemerintah daerah memang ada Mas, oleh warga sini itu namanya nyadran gua. Nyadran gua itu dirayakan setiap lebaran ketiga. Itu warga sini itu ya nek dulu kan hanya membawa, istilahnya membawa nasi dia, membawa orang-orang sesepuh zaman dulu. Iya. Namun setelah diketahui oleh pemerintah daerah, karena itu kok merupakan suatu istilahnya di samping bisa di apa tradisional juga kayaknya anu ritual sekali Mbak untuk anu. Jadi bisa lebih dibesarkan untuk hal tersebut yang dulunya hanya seperti bahwa itu, namun karena pemerintah daerah tahu wah, kok kayaknya potensial, nah, akhirnya oleh pemerintah daerah mungkin menyisihkan anggaran atau menganggarkan dana untuk perayaan namanya ritual sesaji Rewando. Nah itu dulu memang ya pas hari ketiga itu bareng sama warga, namun sekarang tidak Mas. Nah dulu ini tadi ceritanya dulu dibarengkan sama warga itu karena adatnya sudah di situ, namun kehendaknya pemerintah daerah, istilahnya Pak Wali Kota itu kalau pejabat-pejabat OPD, kepala OPD yang diundang itu kalau hari lebaran hari ketiga biasanya masih pada libur, ada yang mudik, nah, akhirnya pada yang datang tidak bisa penuh Mbak yang diundang. Terus akhirnya sekarang oleh pemerintah daerah itu dimundurkan, jadi yang hari ketiga itu tetap ada, itu warga sini, terus yang hari ketujuh atau hari berapa pokoknya pas awal itu yang dari pemerintah daerah. Oh. Itu jadi diadakan kayak karnaval di startnya di masjid itu, masjid sampai sini itu diadakan kayak itu kok kayak arah-arahan
Nggih. itulah kayak karnavalan semacam itu, namun ada lambangnya juga. Jadi ada kayak sistem kayu jati itu dipikul sama warga, terus ada iring-iringan monyet, ada tari-tarian Jawanya, jadi itu berderitan. Terus ada para sesepuh-sesepuh yang ya ibaratnya kita melambangkan zaman Sunan Kalijogo pada Nah, sebelum hari itu Mbak, sekarang ada lagi ditambah lagi oleh Dinas Pariwisata namanya Mahakarya Legenda Gua Greo. Itu jadi misalkan malam ini nanti mahakaryanya, besok pagi baru karnaval Sesaji Rewandonya di sini. Kalau mahakaryanya di bawah itu, di open theater bawah itu. Oh, nonton ada tempat pertunjukannya juga ya, Pak? Iya, itu yang di perahu-perahu itu tuh Mas, kan ada open theaternya Oh. untuk mahakaryanya di situ. Terus paginya Sesaji Rewandonya, karnaval Sesaji Rewandonya. Sampai saat ini masih dirayakan, Pak, di setiap Insya Allah masih Mbak. Masalahnya Mas itu sudah menjadi, tradisi. Di samping tradisi ini itu sudah jadi agenda pemerintah daerah. Oh. Sekarang. Berarti pemerintah juga mau Melestarikan ya, ikut. Iya, nah, makanya itu Mbak, yang dulunya hanya seperti itu karena pemerintah itu melihat potensinya kok bagus, itu bisa dikembangkan. Akhirnya dikembangkan seperti itu. Oh, iya. Yang dulunya hanya sekedar membawa piring nasi dan secangkir air bawa ke sana, terus kita berdoa warga sini di sana. Terus karena pemerintah daerah tahu dan dianggarkan kok bisa, ya udah akhirnya seperti itu sampai sekarang. ada lagi. Kalau sejarahnya itu termasuk sejarah tadi udah dijelasin sejarah, maksudnya sejarahnya itu sudah apa ya, menjadi tradisi juga gitu ya, Pak, Iya, tradisi masyarakat sini gitu ya, kalau sejarah itu memang mempercayai lah intinya gitu. ya karena itu awalnya dari nenek moyang sudah percaya seperti itu, kan akhirnya kita yang penerus kan mengikuti Mas. Mesti dilestarikan juga gitu ya. Jadi yang dulunya seperti ini, wah mbak dulu kok seperti ini, ya wes ayo tetap setiap hari apa bulan apa ya tetap kita laksanakan. Jadi yang nyadran gua itu setelah lebaran hari ketiga. Iya, Cuman warga. Terus habis itu ada ritual sesaji lewat Riwando itu itu bareng sama sama warga juga. warga yang nyadran itu Yang ujungnya itu pemerintah, cuman kan tetap melibatkan warga, karena warga yang punya mbak, punya peran, yang istilahnya seperti ini, jalannya seperti ini, harus begini, jadi pemerintah yang danai, jadi kita yang jadi perannya. terus Pak itu saya penasaran sama itu tadi kan monyet itu kan ada warna-warnanya itu tuh monyetnya itu dari spiritual atau memang alami, memang ada warna merah. Nah itu mbak, nah itu memang seperti itu, spiritual mbak. Wong itu yang bisa lihat itu orangnya yang benar-benar memang sudah mendapatkan ajaib, mendapatkan baru bisa lihat. Saya aja yang di sini sampai berapa tahun, tapi ada orang luar kadang-kadang Malah di sini lihat. malah tahu. Hmm. Saya yang orang sini kepengin ngerti wah belum tahu, tapi orang luar yang kesini begitu malah dia tahu, wah kok ada merah ini ya.
menjaga sini lah, karena itu dari zaman dulu yang diutus oleh Sunan Kalijogo itu untuk ngereho, untuk merawat, jadi jogo. Nah, ngereho ngerawat itu termasuk konco-konco dulu jogo. Makanya kan ada lanjut akhirnya dinamakan Gua Gede kan seperti itu. Terus itu monyet kan ada warnanya itu tadi Pak. Itu kalau ada lambangnya atau enggak? Atau Ada, tapi aku ada itu Mbak, nanti jenengan tulis. Ada. Jadi merah itu tanda berani, hitam itu karena di sejuk, karena itu putih-putih. Berarti monyetnya sampai sekarang masih ada Pak? Ya kalau itu masih Mbak, itu istilahnya ibaratkan ibaratkan kan keras siluman yang jaga di